Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang prosesi memandikan mayat, yang dalam prosesi tersebut kita diajarkan bagaimana caranya kita memandikan jenazah, termasuk hal-hal yang bersifat teknis dan juga terkait dengan persoalan bagaimana kalau seandainya pada saat memandikan itu ada anggota badan seperti rambut atau bagian tubuh yang terlepas, apakah itu rambut atau kuku. Diajarkan oleh fikih Islam, kita kumpulkan bagian yang terlepas itu, lalu letakkan di dalam kain kafan, bisa di bagian kepala atau di dekat tubuh jenazah. Kemudian diikat atau bungkus dengan rapi agar tidak tercecer saat proses penguburan. Kecuali misalnya bagian tubuh yang sudah hancur atau tidak ditemukan, itu tidak wajib mencari bagian yang hilang. Kalau memang sudah tidak mungkin lagi ditemukan, misalnya seperti lukanya itu parah atau jenazah mungkin karena tabrakan tidak utuh, maka yang seperti itu tidak perlu lagi dicari. Itu darurat, sesuatu yang bersifat genting. Tetapi kalau rambut pada saat dimandikan lalu jatuh, itu dikumpulkan, termasuk kuku. Kenapa? Karena yang harus dikembalikan kepada Allah harus utuh. Inilah ajaran agama kita. Nah, pada kesempatan malam ini masih dalam kaitan dengan prosesi memandikan jenazah, yang adab-adabnya diajarkan oleh agama kita. Qala al-musannifu rahimahullah wa yasta'inu fi dzalika kullihi binahwi sobun. Wa yasta'inu itu dari kata ista'ana yasta'inu, artinya meminta bantuan, atau di sini yang dimaksud adalah menggunakan. Meminta bantuan itu artinya Anda memakai sesuatu, itu yasta'in. Maka di dalam membaca surah Al-Fatihah kita baca tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yasta'in, meminta bantuan, maksudnya menggunakan. Fi dzalika kullihi, dalam persoalan pemandian tersebut, binahwi sobun, meminta bantuan atau menggunakan sesuatu seperti sabun. Kenapa disebut sabun? Intinya adalah bisa menghilangkan bau, bisa membersihkan kotoran, darah atau cairan tubuh yang mungkin masih menempel. Makanya Nabi pernah mengatakan, mandikanlah jenazah itu dengan air yang dicampur daun sidir, daun bidara. Yang dimaksud daun bidara ini, kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena wangi. Maka kemudian dianalogikan, dikiaskan, berarti kalau tidak ada daun bidara bisa menggunakan wangi-wangian yang lain. Ya, daun pacar. Yang penting wangi. Nah, salah satunya adalah sabun. Makanya kalau kita lihat ada orang memandikan jenazah, biasanya gunain sabun itu. Summa yasubbu alaihi ma'an. Setelah itu, lalu dia yang memandikan jenazah itu menuangkan kepada jenazah tersebut air. Jadi dituangkan tuh air. Makanya biasanya itu ada orang yang membantu yang memandikan.
Jadi dituangkan air. Dari mana? Min ra'sihi. Min itu dari, ra'sihi kepalanya, ra'si. Maka muncul kepala rais, itu dari ra'sun, kepala. Amin rais, amin orang terpercaya dan ketua, makanya jadi ketua terus, termasuk Amin. Amin Abdullah Amin. Amin Rais kan ketua, ada Haji Rais, ketua juga kan? Kalau nama Rais itu sering jadi ketua. Dulu di Palu itu ada ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu, namanya Sudirman Rais. Rais itu ketua, itu namanya udah Rais. Kalau nggak jadi ketua malu. Maka di sini kata roksun, kepala itu. Ila qadamaihi, kepada kodam. Kodam itu kaki. Karena dua qadamani, karena pakai ila qadamaini, karena tambah ha qadamaihi itu. Itu bahasa Arab. Kodam, maka sepak bola namanya qurratul qadam. Sepak bola bahasa Arabnya qurratul qadam. Nah, setelah itu air yang dituangkan dari kepala ke kaki, jadi dari atas ke bawah, jangan dari kaki ke atas. Kenapa? Supaya mengalir ke bawah. Karena kepalanya itu kan disenderin begitu, naikin sedikit tuh. Maka harus dimandikan dari atas ke bawah. Ini teorinya ya, saya nggak pernah praktekin ya. Nanti kalau tanya Ustaz, saya nggak pernah praktekin. Hah? Iya, cuma kepalanya diangkat. Jarang ya, tapi biasanya pakai kedebong. Makanya tujuannya adalah supaya mengalir tuh air. Liyuzila anhu, tujuannya apa? Liyuzila anhu, untuk menghilangkan, zala, hilang, zawal, kemasukan hamzah, azala, yuzilu. Tuh, ini kita belajar bahasa Arab dikit-dikit. Sekalian aja. Kalau mau belajar yang serius ya sekolah. Itu kursus. Liyuzila, untuk menghilangkan, anhu, dari jenazah itu apa? As-sabun. Kan udah pakai sabun tuh. Itu nggak hilang kecuali harus dituangkan oleh air. Summa yasubbu alaihi ma'an. Kemudian dituangkan, atau si pemandi jenazah itu menuangkan kepada jenazah yang sudah dibersihkan dari sabun itu, sabunnya bersih, dimasukkan lagi, dituangkan lagi air. Jadi 3 kali tuh. Alaihi ma'an fihi qalilu kafur. Yang di situ dicampur dengan sedikit kafur. Kafur itu ya kafur barus. Maksudnya. Kafur, kafuro, dalam Al-Qur'an ada tuh kafuro. Apa tuh? Artinya wangi dia. Kalau di sini kafur barus ya? Kafur barus ya? Tapi kafur barus baunya nggak ini. Baunya itu nggak enak ya. Kalau saya nggak suka ya. Nggak suka sama jenazah, enak kali ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau kan. Jadi kasih sedikit, jangan banyak. Kalau kebanyakan nanti repot juga. Bagaimana ukurannya? Bihaitsu la yughayyiruhu. Kadarnya itu bihaitsu, sekedar misalnya la yughayyiruhu, tidak mengubahnya. Mengubah air itu. Kalau dikasih banyak bisa berubah air itu. Malam yakun muhriman, bukan muharraman ya. Malam yakun muhriman, selama orang yang meninggal itu bukan orang yang dalam keadaan ihram. Kenapa orang ihram tidak boleh? Karena nggak boleh pakai wangi-wangian. Iya, Pak. Iya. Kalau dia meninggal jangan kasih wangi-wangian, dia dalam keadaan ihram, muhriman. Wa illa haruma, kalau tidak maka itu bisa haram. Itu maksudnya. Makanya orang yang melakukan ihram pakai sabun yang wangi aja bisa bermasalah itu. Karena ada wanginya gitu loh. Apakah dipakai, dicuci atau dilekatkan di badan, itu bisa bermasalah. Wa hadhil ghaslatis salasu, basuhan 3 ini atau 3 basuhan ini, yang tadi 3 itu kehitungnya 3 atau kelihatannya 3, tu'addu wahidatan, tapi dianggap satu kali mandi gitu maksudnya. Jadi
dia pakaiin sabun, lalu dia hilangkan dengan air sabun itu, lalu kemudian dia mandikan lagi dengan air yang dicampur dengan kafur sedikit, itu dianggap satu tuh. Dianggap satu kali. Meskipun basuhannya 3 kali. Kenapa? Iz la yuksabu minha, karena tidak dihitung daripada itu illal akhirah, kecuali yang terakhir. Yang terakhir tadi tuh. Yang ini masih kotor. Yang terakhir itu tadi yang pakai kafur, sedikit kafur tuh baru itu dianggap yang terakhir, itu yang dihitung. Kenapa? Litaghayyuril ma'i fi ma qablaha. Karena sebelumnya itu air itu masih berubah, belum bersih. Masih belum bersih. Pakai sabun kan masih belum bersih. Kemudian dibasuh lagi, lalu kemudian baru yang ketiga itu yang bersih. Fahiyal musqitatu lil wajib. Yang terakhir itulah hiya, yaitu al musqitatu, yang menjatuhkan dan menggugurkan yang wajib. Walidha, oleh karena itu, lidha sama dengan walidhalika sama. Takunu niyatul gusli maha. Oleh karena itu maka niat memandikan jenazah itu dilakukan pada saat niat yang terakhir tuh, basuh yang terakhir. Jadi bukan yang pertama, yang terakhir. Walidha takunu niyatul gusli ma'al akhirah, kalau banyak gitu. Yang terakhir. La ma'ama qablaha, bukan yang sebelumnya. Jadi bagi orang yang memandikan jenazah, niat memandikannya itu memandikan jenazah, bukan mandi ya, tapi memandikan jenazah itu pada saat yang terakhir tuh diniatkan. Yang ketiganya itu. Kali aja ada yang mau jadi petugas pemandi jenazah, lumayan itu. Bisa 2 juta itu. Berapa baik kemarin bayar 2 juta, lumayan 2 juta itu. Hah? Ya dibagi-bagi lah. Naiknya kasih rokok aja dong. Naik ke paling 200.000. Cuma nuangin air doang mau dikasih 500. Asistennya rokok aja dong. Iya. Hubungnya dapat juga. Oke, lanjutkan ya. Wa yusannu saniyatan wa salisatan. Disunahkan mandiin yang kedua, mandiin yang ketiga. Jadi berapa jumlahnya tuh? Pertama 3 kali basuh, 1. Lalu kemudian 3 kali basuh yang kedua. 3 kali basuh yang ketiga jadi berapa? 9. Fatakunut salasu tis'an. Maka 3 basuhan tadi menjadi 9. Jadi 3 kali itu maksudnya. 3 kali, 1 kali itu 3, terisi dari 3. Bisa dipahami ya? Nah kalau ingin jelas memang ngelihat orang yang mandiin tuh, lihat, ya, supaya tahu ini teorinya. Kita kan bisa nimbang, benar nggak dia pakai teori ini. Kalau ternyata nggak benar, berarti dia harus belajar fikihnya lagi dong. Kalau saya nggak mau disuruh mandiin jenazah, nggak mau saya. Udah cukup duit. Tuh mandi jenazah setengah mati juga tuh. Apalagi pasti mandiin matanya melotot. Malam gak tidur-tidur, Pak. Iya, Pan. Pan, daripada jualan kopi jago, mandiin jenazah aja, Pan. Sekali mandiin 2 juta, Pan. Takut sih. Takut sih. Ivan takut tuh. Nah, sampai mana tadi ya? Ya, tis'an. Nah, berikutnya adabnya nih. Islam tuh memang luar biasa, detail banget jelasinnya. Wa yulayyinu mafasilahu. Kemudian yulayyin itu ngelemesin. Jadi dilemesin tuh. Mafasilahu. Apa yang dilemesin? Ya sendi-sendinya tuh, diurut lah, bahasanya diurut. Ba'dal gusli, setelah dimandikan. Summa yunashifuhu tanshifan baligon. Kemudian setelah itu ya dikeringkan supaya kering banget. Jadi yunashifuhu tanshifan baligon itu artinya dikeringin supaya kering banget loh kalau bahasa orang Betawinya. Jadi kering banget. Jangan ada jangan sampai masih ada yang basah itu. Oke.
Mana lagi tuh? Walau kharaja. Oh iya, karena kecil banget sini saya kadang nggak kelihatan. Walau kharaja ba'da ghaslihi najasatun. Walau kharaja, lau itu seandainya kharaja keluar ba'da setelah ghuslihi atau ghusli setelah dimandikan jenazah itu, apa yang keluar? Najasatun, najis. Apa yang dilakukan? Wajabat izalatuha faqat. Maka wajib menghilangkan najisnya doang, nggak usah dimandiin lagi. Tuh maksudnya gitu. Wa ghasalal mahal, dan membersihkan atau menyucikan atau membasuh tempat yang terkena najis. Misalnya pas dimandikan tiba-tiba cicak tuh, berak, masih basah kan najis tuh. Ya dibersihkan, hilangkan aja najis itu lalu dibersihin, itu maksudnya. Kenapa harus dibersihkan? Litawaqqufis sholati ala thahara. Karena sholat jenazah itu tergantung pada thahara. Kalau enggak thahara, enggak suci. Berarti enggak sah. Itu maksudnya gitu. Jenazahnya ya, enggak sah maksudnya. Ala taharati minan najis. Bersih daripada najis. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah bersih dari najis. Gimana kalau misalnya setelah disolatin, tadi kan belum disolatin. Pas udah disolatin tiba-tiba kucing ngencingin tuh jenazah itu. Udah disolatin? Hidup lagi. Hidup lagi. Emangnya film ya. Apalagi kalau film itu kucing loncatin tuh. Wah, Hitam. itu bahaya. Bisa melek tuh mata tuh. Apa yang dilakukan tuh? Nah, fikih menjelaskan nih. La amma law kharaja minhu syai'un ba'da sholati, adapun seandainya sesuatu yang najis keluar setelah sholat jenazah maksudnya, atau setelah jenazah itu disolatkan, lam yajib ghusluhu, tidak wajib lagi dimandikan. Menurut siapa? Ibni Hajar. Inda Ibni Hajar, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama madhab Syafi'i yang merupakan dianggap syekhon, salah satu dari dua syekh. Yang kedua Ar-Romli. Jadi dua syekhon ini maksudnya dua guru dari madhab Syafi'i pada generasi berikutnya. Setelah itu awalnya kan ada Imam Nawawi, itu syekhoni, sama salah satunya saya lupa itu. Tapi salah satu yang dianggap syekhoni generasi abad berikutnya adalah Ibnu Hajar dan Imam Romli. Mereka dua-duanya punya kitab nih. Ini yang dipakai oleh penulis kitab ini. Nah, kalau menurut Ibnu Hajar tidak wajib dimandikan lagi. Bagaimana kalau menurut Imam Romli? Gimana itu? Menurut Imam Romli wajib diulang kembali. Wa wajaba inda Ar-Romli. Bagi Imam Romli mandiin lagi. Mana yang paling enak mau diambil? Ibnu Hajar aja. Kalau Imam Romli bayar lagi 2 juta, 4 juta. Jadi meriah. Mandiin yang enak. Enaknya mandiin. Makanya. Jadi madhab Syafi'i itu banyak ikhtilaf. Saya pernah tanya Pak Yunus ya tadi waktu pengajian di Majlis Talim Al-Istiqomah, kritis-kritis memang karena rata-rata orang-orang pensiunan ya. Jadi ditanya itu terkait dengan persoalan pada saat tawaf itu dia dalam keadaan berwudu lalu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Menurut mazhab Syafi'i kan batal. Bagaimana kalau seandainya kita pindah mazhab ke mazhab Hanafi? Ditanya itu. Saya bilang, kita tetap tidak batal. Itu ada dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi mazhab Syafi'i juga punya beberapa pendapat. Pendapat yang rajih, yang kuat, kalau bersentuhan dengan perempuan yang sudah berwudu bukan mahram, itu memang membatalkan, itu prinsipnya. Tapi dalam konteks di mana sulit bagi kita untuk wudu misalnya, dan itu nggak mungkin lagi, maka kita pakai pendapat yang lemah dari mazhab Syafi'i, yaitu tidak batal.
Jadi bukan pindah mazhab. Masih dalam satu mazhab. Sama dengan ini. Ini satu mazhab, tapi beda dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib dicuci, dimandikan lagi. Yang kedua, tidak wajib dimandikan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ini menandakan bahwa fikih itu sangat kaya itu. Nah, kalau seandainya kita memakai Ibnu Hajar, kenapa tidak dimandikan kembali? Mempertimbangkan kemaslahatan. Repot. Kalau dimandikan lagi, repot. Cukup dibersihin aja tuh. Apalagi udah disolatin, cukup dibersihkan saja. Yang kedua, menurut Imam Romli, kenapa? Karena dia lebih ketat dalam menjaga kesucian ibadah. Nah, kalau memang bisa dimandikan, mandikan aja. Kalau tidak membuat repot. Tapi kalau repot, nggak usah dimandikan. Kita bisa memilih dua pendapat itu. Kalau seandainya tidak repot, mandikan kembali. Kalau ternyata repot, nggak usah dimandikan. Berarti ada dua pilihan. Mau sotomi atau sop kaki sapi. Dua-duanya enak. Dua-duanya nggak ada masalah sebenarnya. Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i juga terjadi berbagai perbedaan pendapat. Nah, kita lanjutkan. Ini baru pembahasan mandi aja banyak banget nih aturannya ya. Saya baru tahu juga sih. Wa yakhrumu 'alal ghasili wa ghairihi an-nadharu ila auratil mayyiti. Wa yahrumu haram, harama yahrumu haram. 'Alal ghasili bagi yang memandikan, ghasil dari ghasala, orangnya ghasil. Makan, akala, orangnya akil. Minum, syaraba atau syariba, orangnya syarib. Tuh, itu bahasa Arab. Memukul, doroba, yang mukul, dorib. Gampang kan? Keluar, kharaja, orang yang keluar, kharij. Bahasa Arab gampang tuh. Alal ghasili bagi yang memandikan, wa ghairihi dan yang tidak memandikan tetapi dia membantu. Namanya asisten. Yang mandiin satu orang yang ngerti fikihnya, tapi yang bantu bisa satu atau dua orang yang ngasih air, yang bantu lah. Kalau yang bantu ya dapatnya 200.000 lah. Itu 2,5 lah. Kalau namanya bantu doang kan. Kalau yang bantu 500, yang mandiin 1.500.000, lumayan juga. Dibilangin, nggak dibilangin, cuma dibisikin doang. Dan itu sudah kesepakatan yang tidak tertulis tapi wajib gitu loh. Kalau zaman dulu nggak ada tuh pakai bayar-bayar ya, karena biasanya di musola masjid tuh ada tim pegawai syara. Tapi sekarang ini karena memang sudah jarang orang yang belajar, jadi yang namanya jarang tuh dicari orang. Karena dicari orang jadi lumayan tuh. Kedua, dia bisa menyiapkan sendiri bahan-bahannya tuh. Paket. Nah, itu jadi jualan lagi kan. Pokoknya semuanya bisa jadi duit itu. Nah, sekarang kita lihat. Bagi yang memandikan dan yang tidak memandikan tetapi membantu, haram. Haram apa? An-nadharu, melihat. Ila auratil mar'ah. Melihat kepada apa? Kepada auratnya si perempuan. Jadi kalau Anda memandikan jenazah perempuan misalnya, perempuan mandiin perempuan, itu maksudnya. Maka perempuan itu nggak boleh ngelihat, itu haram. Nggak boleh melihat, bahkan menyentuhnya pun enggak tuh, illa au massuha, atau menyentuhnya. Massu itu menyentuh. Illa ayyakuna zaujan, kecuali maksudnya aurat yang disentuh ya, bukan badannya. Illa ayyakuna zaujan, kecuali yang nyentuh suaminya boleh. Kadang-kala suami nggak mau mandiin istrinya. Pertama nggak bisa, kedua takut. Kan kita udah belajar tuh urutan-urutannya yang mandikan, tapi biasanya ya karena kita nggak punya ilmu, nggak biasa, kasih orang aja lah yang biasa. Yang perempuan ya harus perempuan, yang laki ya laki. Nah,
bagi yang perempuan yang memandikan jenazah perempuan, maka haram yang memandikan dan yang membantunya melihat kepada aurat perempuan itu. Kemaluan. Ya nggak boleh kan? Kan auratnya, kemaluannya nggak boleh. Makanya ditutup. Kalau yang lainnya boleh. Nanti diajari sini nih. Kecuali suami boleh ngelihat. Tuh. Wa yusannu, dan disunahkan alla yandura min badanihi illa biqadril haja. Bagi yang memandikan siapa? Laki-laki atau perempuan itu. Disunahkan ya. Alla yandura, tidak melihat min badanihi, dari badannya, illa biqadril haja, kecuali kalau itu dibutuhkan. Jadi pada saat mandi, memandikan jenazah ini disunahkan tidak melihat badannya tuh. Dia begini, nggak lihat. Kecuali kalau dibutuhkan, misalnya ada lepitan-lepitan yang sulit, boleh. Itu adabnya tuh. Itu luar biasa Islam itu, sampai seperti itu. Dan disunahkan wa ayyughatti wajhahu bi khirqah. Dia tutup wajahnya ini dengan menggunakan kain. Kalau bisa ditutup. Tapi sunnah. Kalau misalnya kita ditutup, susah juga kan? Gimana caranya ditutup? Tapi ini yang sunnah. Wa alla yamussa syai'an min badanihi illa bi kharqa. Disunahkan tidak menyentuh sedikit pun dari badannya illa bi kharqa, kecuali dengan pakai kain. Makanya orang kalau mandiin jenazah itu pakai kain. Nggak bisa pakai tangan begini, langsung tanpa apa? Dia biasanya pakai sarung tangan sih. Pakai sarung tangan tuh. Kalau bisa jangan ngeliat tuh sesuatu yang nggak perlu lihat. Kecuali yang memang dibutuhkan dia mau lihat. Misalnya apa? Keteknya dibersihin tuh dan semuanya itu bisa lihat. Itu biqadril haja, kalau itu dibutuhkan. Itu hebatnya agama Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena terkait dengan persoalan apa? Menghormati jenazah. Yang sudah meninggal saja itu perlu dihormati. Ini luar biasa. Wa ayyakunal ghasilu aminan. Yang memandikan harus orang yang amin. Makanya yang bisa menjadi pemandi jenazah ya Amin Abdul Amin. Kalau aminnya saya ya. Kalau banyak mandi sama dia kaya dia. Semuanya pegang. Aminan. Maksudnya yang terpercaya. Yang terpercaya gimana? Kalau dia lihat aib, dia nggak omongin ke orang. Kalau dia cium baunya nggak enak nih, kayaknya nih orang ini masalah ini. Kan banyak orang mandiin jenazah kan, dia nggak ngomongin ke orang. Itu namanya orang terpercaya. Kalau orang nggak ngerti, dicerita tuh. Tadi gue mandiin aib, mau banget tuh. Kedengeran satu kampung. Jadi aib nggak bagus tuh. Yang meninggal pun harus ditutupi aibnya. Nah, di sini disebutkan nih, kenapa harus orang yang terpercaya? Liyuthaqa bihi fi takmili ghasli. Yang pertama adalah supaya kita yakin bahwa yang mandikan itu benar-benar sempurna memandikannya. Kenapa? Karena harus semuanya dimandikan. Seperti kita misalnya dalam keadaan junub, itu semua dimandikan tuh sampai apa? Lipatan-lipatan harus kena semua. Sama dengan yang meninggal. Sampai lipatannya tuh sampai bersih. Sama dengan kita mandi janabah, mandi junub. Seperti itu. Fa in ra'a khairan zakarahu. Yang kedua, kalau dia lihat ada kebaikan di dalam orang yang dimandikan, misalnya apa? Yang dimandiin bagus banget nih. Artinya nggak banyak masalah, tapi ada yang wangi, ada yang bagus lah. Ceritain. Kenapa diceritain? Supaya orang termotivasi juga. Wa yahrumu dzikru diddihi, tapi haram menyebutkan keburukannya. Maksudnya did itu kebalikan dari kebaikan. Illa limaslahatin, kecuali untuk kepentingan masalah. Misalnya apa? Ya kalau dia tuh pembuat bid'ah, sebutin aja lah supaya ada maslahat apa? Kita jangan seperti dia. Sebutin. Walikullin nih minar rijali wan nisa'i
tagsilu saghirin wa saghiratin lam yablugha hadda syahwati. Bagi perempuan, laki-laki dan perempuan bisa memandikan saghir, anak kecil laki-laki, wa saghiratin, anak kecil perempuan, lam yablugha, selama keduanya itu yablugha hadda syahwa, selama keduanya itu tidak sampai batasan syahwat. Karena ada orang juga mandiin jenazah itu anak kecil, kadang-kadang muncul syahwatnya. Makanya muncul yang disebut dengan pedofil. Ya kan? Pedofil itu apa? Suka anak-anak itu. Anak-anak. Ada tuh orang yang memang bermasalah. Sukanya anak-anak itu. Dan ada banyak ustadz tuh ditangkap tuh. Punya pesantren. Pesantren cuma kedok doang tuh. Itu ada ditangkap tuh. Ada di penjara. Dan ketua pondok pesantrennya ini banget apa? Gemulai. Sukanya dengan yang anak. Jadi yang diterima anak-anak yatim. Kalau anak-anak yatim kan nggak ada orang tuanya. Kalau dilakukan seperti itu nggak ada yang komplain gitu maksudnya. Nah ini yang bermasalah ini. Kita lanjutin ya. Masih ada waktu nggak? Oh masih. Yang berikutnya adalah asani, yang kedua. Tadi yang pertama itu al-ghuslu, memandikan. Kewajiban yang kedua setelah memandikan adalah apa? Takfinuhu. Dikafankan. Takfin. Kafana yukaffinu takfin. Mengkafankan jenazah bima yajuzu lahu labsu. Dengan sesuatu yang boleh bagi dia dipakaikannya. Atau memakaikannya hayyan, pada saat dia hidup. Pada saat hidup kan kita pakai pakaian ini boleh. Maka mengkafankan dia dengan sesuatu yang pada saat dia hidup dia boleh memakainya. Yang tidak boleh apa tuh? Pakai apa? Bukan, emas bukan baju. Apa? Just sutra. Kain sutra itu nggak boleh. Maka meninggal kalau dikafankan dengan kain sutra nggak boleh itu. Terus satu. Boleh. Wa kariha al-mughalata atau wa kuriha al-mughalatu fi. Kuriha dimakruhkan. Dimakruhkan apa? Al-mughalatu fi. Artinya berlebih-lebihan. Misalnya apa? Pakai kain yang mahal banget. Kan orang kaya gitu tuh. Dia pakaikan kain kafan yang mahal banget. Supaya kelihatan nih orang kaya yang meninggal nih. Gitu maksudnya. Itu makruh tuh. Hah? Apalagi kuburan di mana itu? Karawang. Ada hill-hillnya apa? Sandiego Hill itu mahal banget tuh. Al-Azhar juga mahal ya? Mahal. Karena di sana ada fasilitas. Jadi mahal. Ada kopi, di dalamnya itu ada kopi. Wa aqalluhu, minimal. Aqallu itu artinya minimal pakaian yang dipakaikan atau kain yang dipakaikan untuk kain kafan. Minimal apa? Saubun. Saubun itu pakaian. Baju. Yasturu jami'a badanihi. Yang menutup semua badan dari jenazah itu. Itu minimal. Sawa'un kana dzakaran au unsa. Apakah yang meninggal itu laki-laki atau perempuan sama aja. Minimal satu. Kalau memang tidak ada lagi kain yang digunakan untuk lebih buat dia, nggak ada lagi orang miskin, cuma satu, ya udah pakai itu. Wa akmaluhu, yang sempurna nih. Tentu kalau kita kan mau yang sempurna kan, lizzakari, bagi laki-laki, jenazah laki-laki, salasu lafaif, tiga. Lafaif itu artinya 3 kain yang dilipat itu, 3 kain. Apa ini? Bidha, yang kain itu warnanya putih. Makanya kita lihat banyak orang-orang yang mengkafankan jenazah itu kainnya warna putih. Kenapa? Karena ada dasarnya, ada aturannya. Itu satu tuh. Ya ummu kullu wahidatin minha al-badan. Yang masing-masing dari kain tersebut itu menutupi badan dari jenazah. Jadi 3 kali tuh.
Wajaza illam yakun saghira warisin ayyuzada tahtaha qamisun ala tulil badani wa imamah. Boleh bagi yang bukan anak kecil ya, atau anak kecil dari yang mewariskan itu ditambahkan di bawahnya pakaian komis, baju. Kan ada yang dipakaian seperti baju dibuat tuh. Ada kan? Ada ya? Dibikinin kayak baju tuh, kan ada tuh. Namanya komis. Ala tulil badan, panjangnya sepanjang badan itu. Lalu boleh juga pakai imamah. Imamah sorban, dipakein sorban. Boleh. Wa akmaluhu lil unsa, kalau laki-laki itu 3, bagaimana perempuan? Perempuan itu yang paling sempurna adalah khamsatu aswabin bidha, yaitu 5 baju berwarna putih atau 5 kain kapan berwarna putih. Jadi lebih banyak. Kenapa? Karena perempuan itu harus ditutupi seluruhnya. Hah? Apa itu? Ya boleh aja, tapi yang di sini yang dimaksud adalah menutupi semua badannya 5 helai kain kafan. Yang pertama apa? Izar, sarung. 5 ini kan? 5, maksudnya 5 baju tuh 5 ini. Di sini sebutkan izar, sarung tuh. Yasturu ma baina surrati wa rukbah, yang menutupi antara pusat dan dengkul, rukbah. Itu 1. Coba kita hitungkan, dia 5 kan? 1 itu. Fa qamis, kedua qamis, baju yang dibuat, berarti udah 2 tuh. Fa khimar, jilbab. Seperti yang tadi. Kemudian apa lagi? Falifafatani sabigotani. Lifafa itu artinya 2, ini kan ada 2 nih, 2 kain panjang yang longgar. Sabigotani itu artinya longgar, 2 kain yang menutupi panjang dan longgar. Itu lifafa. Lifafa itu sejenis kain dia. Kain yang menutupi. Kemudian ada sabigotani. Sabigotani panjang dan longgar, nggak sempit. Kenapa? Kalau sempit kelihatan dong lekuk-lekuknya. Nah, jadi kalau dihitung ada berapa itu? 1 izar, sarung. Kedua komis, baju yang dipakaikan. Ketiga khimar, 3. Yang berikutnya 2 kain panjang dan longgar. Berarti berapa itu? 5 itu. Nah, yang tahu prakteknya ya para pemandi dan pengkafan jenazah itu. Nanti kita lihat tuh gimana tuh, benar nggak dia pakai itu menurut teorinya ya. Ini kan teori kita bahas. Nah itu yang pertama itu pada saat mengkafankan. Yang kedua, wal malbusu afdalu minal jadidi li'annahu ayilun lil bila. Mana tuh? Tambahannya setelah sabigotani. Oh masih ada ya? Oh iya. Wa yukrahu laha harir, dimakruhkan bagi perempuan atau jenazah laki-laki termasuk juga ya harir. Pakai kain sutra. Kenapa? Li'anna fihi idha'atan atau idha'atamal. Karena dengan menggunakan sutra itu buang-buang duit. Pakai sutra kan mahal tuh. Buat kain kapan dimasukin ke dalam tanah hancur juga. Namanya buang-buang duit. Ya, lebih bagus dikasih orang. Lebih bagus dikasih orang kan? Duitnya bagian dari sedekah. Makanya kemudian direkomendasikan yang kedua nih. Wal malbusu, pakaian atau kain yang sudah dipakai yang bekas. Maksudnya malbusu bekas, pakaian sudah dipakai. Afdalu, lebih utama tuh. Dari apa? Minal jadid, dari yang baru. Jadid, baru. Kenapa? Li'annahu ayilun lil bila. Karena yang sudah bekas itu lebih gampang hancur pada saat ketika dia dimasukkan ke dalam tanah. Udah lama, cepat hancur. Maksudnya cepat bersatu dengan tanah. Jadi yang afdol itu ya pakaian kain yang bekas. Kain ihram boleh. Jadi kalau kain ihram pulang, saya nggak pernah bawa pulang sih, berapa kali ihram umrah repot. Kenapa?
Masih banyak bawaan yang lain. Korma. Kedua pakaian gitu, repot tuh. Makanya Bang Udin kalau nanti pergi haji jangan bawa barang. Kosong aja tuh. Iya. Nanti di sana baru isi. Kirim DHL aja dah. Bekal aja dah yang banyak. Cuma mahal itu, pengiriman itu mahal. Oke, lanjutin ya. Wa yusannu ayyubakhara al-kafnu. Disunnahkan. Nah, ini sunnah. Sunnah itu berarti kalau dilakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Disunahkan apa? Ayyubakhara al-kafnu. Kain kafannya itu dikasih wangi-wangian. Tuh, ada ya. Nah, nanti wangian apa ya tanya kepada yang biasa mengkafankan jenazah. Maksudnya apa? Wa ayyudarra alaihil hanud. Yaitu dioleskan kepada kain kafan itu hanud. Hanud itu apa itu? Wa huwa nau'un minatib. Yaitu semacam wangi-wangian. Kalau kita biasanya pakai apa tuh? Bunga ros. Enggak, biasanya kalau orang pakai kafan itu pakai apa kan? Pakai ada minyak itu. Saya lihat. Ada kan? Iya, dia dikasih kain kafan. Serbuk kuning apa tuh Bang Ur itu? Minyak kuning. Oh, dibilang wangi-wangi. Namanya apa? Wangi, emang wangi. Itu minyak kuning aja, hitam rambut kita. Dan ditambah wal kafur, kafur barus. Tentu kafur barus yang wangi ya. Karena yang dianggap kafur barus di Arab ya wangi. Wa ayyu ja'ala ala anfihi wa min kharaihi wa udhunaihi wa jabhatihi wa rukbataihi qutnun alaihi kafur. Nah, ini sering kita lihat. Dan dijadikan terhadap hidung orang yang meninggal, 2 lubang hidung dari orang meninggal, 2 telinga dari orang meninggal, dahinya dan lututnya itu dikasih kapas. Kutnun, kapas tuh. Yang kapas itu apa? Alaihi kafur. Yang kapas itu diolesi oleh kafur barus tuh. Maksudnya yang wangi-wangi. Kan ada kita lihat begitu kan? Memang disumpel. Iya, kenapa kita perlu kain kafan itu diberikan wangi-wangian? Kemudian orang yang meninggal diberikan, iya kapas itu nanti kutnun itu kapas. Diberikan wangi-wangian karena yang pertama adalah takriman lil janaiz, itu menghormati jenazah. Nah, bentuk penghormatan terhadap jenazah itu kasih wangi-wangian. Terus satu tuh, kenapa? Apabila kalian membandingkan jenazah sekaligus juga mengkafankan, berilah wangi-wangian kata Nabi. Yang kedua, ini adalah sikap Islam terhadap kehormatan manusia. Karena walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan tuh anak cucu Adam meskipun non-muslim, karena dia manusia Allah muliakan itu. Bahkan setelah wafatnya apalagi muslim, Allah muliakan dengan apa? Yang pertama, kalau dia meninggal urus jenazahnya. Pada saat ngurus jenazahnya dimandikan karena dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mandikan jangan sakiti hatinya. Muliakan dia, hormati dia. Maka aturannya tuh lengkap. Setelah dimandikan, kasih pakaian karena dia akan menghadap Allah. Bersihkan, jangan ada bau di situ. Itu luar biasa itu. Karena apa? Persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah supaya bau itu ternetralisir. Karena biasanya kalau orang mandiin jenazah itu muncul bau-bau itu. Makanya untuk menghilangkan kesan yang tidak bagus di dalam masyarakat, maka dikasih wangi-wangian supaya bau-bau itu hilang dengan wangi-wangian. Bahkan pada saat dari awal prosesnya itu sudah dibakar dupa itu. Namanya bukhur ya. Kalau kita bilang bukhur itu wangi-wangian, bukan dupa seperti manggil jin, bukan. Menyan. Kemenyan itu tambah bau itu nggak enak. Tapi misalnya apa? Stanggi ya, ada bau jeruk, bau ini gitu loh, supaya hilang. Tujuannya adalah menghilangkan bau itu. Pada saat ketika jenazah itu diletakkan, dimandikan, itu dikasih seperti itu. Nah, kita udah pelajari sebelumnya itu.
Wa yukrahu idkhaluhu batinahu. Makruh Anda memasukkan kapas itu langsung ke dalam mulutnya atau ke dalam hidung, ke dalam itu. Kalau cuma di sini kan harus ini nih. Kalau orang jenazah tuh pada saat dikafankan pasti ditutup nih, 1, 2 kan. Ini tutup tuh. Ini ajaran Islam. Wa antusadda apa ini? Al-yatahu bi khirqatin. Kemudian pinggangnya itu diikat dengan kain. Ba'da ayyudassa bainahuma biqutnin alaihi kafur. Setelah dia diolesi oleh apa? Biqutnin dengan kapas yang diolesi oleh kafur. Kafur barus. Wa ayyu ja'ala yadahu ala sadrihi. Dan kedua tangannya ditaruh di atas ini nih. Makanya kalau orang meninggal itu mau dikafankan itu ditaruh begini nih. Ya, sedekap. Gimana? Al-yubna fawqal yusra. Yang tangan kanan itu berada di atas tangan kiri. Jadi seperti orang sholat tuh. Au yursilani ila jambi, atau kalau memang tidak sedekap begini, dibiarkan menjulur tuh sampai ke sini jambihi, sampai jadi begini. Berarti dua-duanya boleh dong. Boleh begini, boleh dikasih dilepas. Orang lepas begini aja biasa. Hah? Iya. Makanya dilemes-lemesin pada saat ketika dia udah meninggal tuh dikasih lemes. Kemudian apa? Summa tulaffu alaihi lafaib. Setelah itu dilakukan baru dia dilipat dengan kain tuh, dibungkus dengan kain. Wa tusaddu bi khirqatin, kemudian diikat lagi dengan kain. Kan ada tuh kain pengikat. Ada nggak sih? Ada. Nah, itu maksudnya. Wa tuhallu fil qabri. Nah, setelah itu baru dia dimasukkan ke dalam kubur. Fa in kana muhriman bihajjin, kalau yang meninggal itu orang yang sedang melakukan ihram haji atau umratin atau ihram umrah, harumatibu wa labsul mahiti wa tagtiyatu ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati. Maka yang meninggal itu enggak boleh dikasih wangi-wangian, haram. Tidak boleh dikasih pakaian yang berjahit. Dan karena kalau pakai komis itu berjahit tuh. Nanti orang-orang yang ihram pada saat dia niat ihram itu dilarang semua tuh. Apa tuh? Jangan pakai wangi-wangian, jangan pakai pakaian berjahit. Biasanya kalau kita pakai kolor tuh yang berjahit kan nggak boleh. Itu ada tuh kain yang nggak berjahit itu. Kita pakai untuk jadikan kolor diikat. Ada itu. Ada. Itu nggak berjahit. Misalnya kain apa? Dibikin gini nih. Modelnya kayak Tarzan tuh. Tarzan, ikat aja begitu. Supaya apa? Supaya nggak menggantung lu jalan nggak enak. Ya? Bayangkan kalau misalnya nanti Bang Udin cari tuh. Popok bayi. Ya kayak popok bayi tapi dia nggak berjahit. Cari tuh. Jadi pada saat dia tawaf kan lama itu, apalagi nunggu tuh nanti. Pakai ihram. Iya. Repot itu. Pesan yang Bang Udin ya cari. Pesan. Itu udah ada orang jual lah, banyak. Nggak ada. Bapak buatin nanti. Bang Udin saya XL ya. Ukuran XL. Itu harus tuh supaya lebih tenang. Kalau enggak, dulu kita begitu enggak pakai kan? Karena nggak nyaman juga, apalagi lama nunggunya nanti. Lama itu. Maka pakai itu tadi, cari di Tanah Abang ada yang jual tuh. Tanya aja. Tapi saya nggak tahu ngomongnya apa ya. Hah? Segitiga pengaman. Udah tahu dia, bilang itu yang buat dipakai, yang tidak berjahit, gitu aja. Nanti kalau beli di Tanah Abang sekalian Ustaz Amin juga dapat satu. Dia mau berangkat juga nih. 2026 ya? Iya, sama. Nah itu. Ente berapa Bang Kim? 2027. Wah, dikit lagi. Nah, jadi bagi orang yang ihram haji dan umrah itu nggak boleh tuh. Kalau dia meninggal ya, dipakai wangi-wangian atau dipakaikan pakaian yang berjahit. Wa tagtiyatu ra'sil rajul. Yang laki-laki nggak boleh ditutup kepalanya tuh. Tuh. Termasuk perempuan wajahnya nggak boleh ditutup. Terbuka kan nggak boleh ditutup pada saat umroh. Apalagi pakai cadar nggak boleh itu perempuan, dia terbuka. Kalau perempuan boleh pakaian yang berjahit, kalau kita nggak boleh. Enak kalau perempuan itu. Iya, dia enak dia, kita yang setengah mati.
Kita juga yang nyari duit bayarin dia, kita yang khawatir. Susah jadi laki-laki memang. Nah, kita lanjutin lah, masih ada dikit lagi ya. Wa tajhizul mayyiti yakunu fi tirkatihi. Pengurusan jenazah itu biayanya dari mana? Dari harta yang dia wariskan. Misalnya orang itu meninggal kan ada hartanya, pakai harta dia. Lalu kemudian fa illam yakun lahu tirkatun, kalau dia nggak punya yang ditinggalkan, tirkah itu peninggalan ya, dari taroka, tirkah. Siapa yang wajib? Fa'alaman alaihi nafaqatu. Wajib bagi orang yang menafkahkan dia. Misalnya orang itu memang setengah mati juga. Yang menafkahkan dia wajib untuk mengurus jenazah orang tersebut. Kemudian, summa kalau ternyata orang itu tidak mampu, siapa yang bertanggung jawab? Summa ala mayasiril muslimi. Kemudian tanggung jawab itu kepada orang Islam yang punya kemampuan. Makanya nanti program masjid kita itu adalah kalau ada orang yang nggak mampu, kita yang bayar. Ya bang, Oh, gitu loh maksudnya. Jadi bagi orang yang tidak mampu mengurus jenazah, kita yang keluarkan duit. Begitu caranya. Sehingga masjid itu bisa bermanfaat buat orang miskin. Bayangkan mandikan 2 juta, nguburin 2 juta misalnya bayar. Dari mana duitnya itu? Iya nggak semuanya ada kan. Kalau ada dari RT, nggak semua RT ada loh, ada yang sih. Ada dana RT. Tapi nggak banyak ya. Dana kematian. Nah, dana kematian tapi nggak banyak ya. Iya. RT-nya mana nih? RT enggak ada. Dananya nggak ada, PRT-nya nggak ada. Tapi kalau ada bagus, cuma masjid bisa membantu juga, jadi kerjasama lah. Nah, itu bagi orang-orang muslim yang punya diberikan keluasan. Lakin yajibu tajhizul waladil kabiril mu'sir. Wajib mengurus jenazah anak yang besar tapi susah. Jadi dia orang tua ini punya anak nih, gede dia, artinya nggak wajib lagi berikan nafkah ke dia gitu loh. Wajib nggak kita berikan nafkah ke anak kita yang sudah dewasa itu? Nggak wajib kan? Nggak wajib tuh. Nah kalau dia ternyata hidupnya susah, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengurus jenazah tersebut. Ma'annahu la talzamuhu nafaqatuhu. Meskipun dia tidak wajib memberikan nafkah kepada dia. Kenapa? Li ajzihi anil kasab hina izin. Karena dia tidak mempunyai atau tidak bisa berusaha, tidak mempunyai usaha saat itu. Ajzi itu artinya lemah. Kasab itu berusaha, artinya apa? Dia nggak mampu lagi itu berusaha karena lemah. Wala yajibu tajhizu zaujatil ab. Tidak wajib mengurusi jenazah istri dari bapak, nggak wajib nih. Ma'annahu yalzamuhu nafaqatuha, meskipun dia wajib memberikan nafkah anaknya. Kenapa? Lizawali daruratil i'faf, karena hilang kewajiban dia untuk ngurus orang itu. Tetapi ini kan bukan persoalan hukum aja. Ini persoalan etika, aturan. Yang namanya aturan ya mau tidak mau ya kita urus. Kalau orang tidak ada yang ngurus ya kita ngurus masyarakat. Kenapa? Berdosa kita semua kalau nggak ngurus itu. Harus ada yang mengurus. Makanya salah satu cara adalah pengurus wilayah itu harus punya dana. Gitu loh. Pengurus wilayah siapa? Ya RT, RW, lurah, camat, maksudnya itu. Kalau mereka nggak punya, orang-orang Islam yang kaya. Kalau orang Islam yang kaya sulit dikoordinasikan, masjid yang koordinir. Gitu. Masjid mengkoordinir orang kaya untuk menyumbang tuh. Jadi ada dana namanya pengurusan jenazah. Itu penting tuh dipikirkan masjid. Jadi masjid itu bukan cuma tempat ibadah doang, banyak hal yang perlu dipikirkan. Nah, makanya nanti insya Allah ke depannya kita sama-sama itu harus ada yang disebut dengan santunan-santunan itu. Nanti donaturnya Haji Fauji. Siap dia. Pokoknya tinggal dibikinkan SK jadi dia. Bentuknya mau kayak gimana? Iya. Nah, kita lanjutin ya, masih sedikit 3 baris lagi nih. Wala yundabu ayyu'idda li nafsihi kafanan.
Wala tidak yundabu disunahkan. Yundabu yusannu sama ya. Tidak disunahkan apa? Tidak disunahkan bagi orang yang masih hidup ayyu'idda li nafsihi untuk mempersiapkan buat dirinya kafanan, kain kafan. Kita ini belum mati udah siapin kain kafan. Itu enggak disunahin. Illa ayyaqta'a bihilhi, kecuali orang yang ihram. Orang yang ihram pasti dia sudah pakai pakaian ihram, dia sudah pakaian ihram. Itu udah dipersiapin. Kalau ternyata dia pada saat ihram haji atau umrah meninggal, ya udah dikuburin dengan itunya. Karena itu sudah dipersiapkan. Au yakuna min athari ahli shalah, atau dia termasuk bagian dari tradisi orang baik. Orang baik tujuannya bukan untuk takut kalau seandainya dia tidak siapin semua. Kadang-kadang kita bukan cuma kain kapan, kuburan udah siapin. Ini tanah nih gue nanti nih. Udah diukur nih 2 kali 1. Berapa? 2 kali 1 nih. Ada yang begitu ya? Iya, karena takut nggak ada tempat kembali. Padahal pas kembali ke kuburan disisa di situ. Ada orang yang memang udah mempersiapkan, tapi nggak ada masalah, tapi tidak disunahkan. Itu ya. Jadi bagi orang-orang soleh nggak ada masalah, karena tujuannya bukan itu. Dia tujuannya adalah kebaikan. Yang berikutnya, wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'an, diharamkan menulis sesuatu dari Al-Qur'an, au asma'illah atau nama-nama Allah, au asma'il anbiya atau nama para nabi, Nabi Muhammad, Nabi Adam dan seterusnya, awil malaika atau nama malaikat, Jibril, Mikail sampai berikutnya. Alal kafan, di kafan ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir. Sampai Munkar Nakir ditulis. Kata Munkar Nakir, ada nama saya nih. Kayaknya nggak saya tanya ini. Ya nggak juga ditanya juga itu. Nah, di dalam fikih Islam haram tuh. Haram. Kenapa haram? Siyanatan laha anis sadid. Untuk menjaga nama-nama suci itu, Al-Quran kan suci. Nama-nama Allah suci, nama Nabi sama. Nama malaikat juga sama itu. Maka kita menghina malaikat bisa murtad. Menghina Nabi bisa murtad tuh. Mengatakan Nabi misalnya bukan orang Arab, murtad itu. Jangan macam-macam tuh. Nabi bukan orang Arab, Nabi ada dari Hadramaut tuh, ada yang begitu baik. Haram tuh, murtad itu orang itu. Kenapa? Karena mengatakan sesuatu yang itu menghilangkan identitas Nabi. Jadi jangan anggap enteng tuh terkait dengan persoalan nama-nama Allah, apalagi ayat Quran, nama-nama Nabi, nama-nama malaikat, itu jangan ditulis di kain kafan. Kenapa? Menjaga kesucian nama itu dari sodit. Sodit itu tuh nanah tuh. Jadi kalau jenazah kemudian dia sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu kemudian hancur, itu menjadi nanah. Hancur dia. Nah itu kemudian bisa mengganggu kesucian dari nama-nama Allah, ayat-ayat Quran dan seterusnya. Maka disebutkan tujuannya adalah siyanatan laha anisodit, menjaga nama-nama suci itu dari nanah dan darah. Sodit itu nanah campur darah, sodit. Di dalam Al-Quran ada tuh. Apa tuh? Ya tajar apa wasuku ma'an. Bukan ya. Pokoknya adalah. Saya lupa itu. Ada nggak ayatnya? Jadi sodit ada tulisan min ma'in sodit ya tajarruhu wala yakadu yusiguhu. Jadi ada situ. Jadi mereka itu nanti orang-orang kafir yang ada di neraka itu akan dikasih minuman namanya sodit. Apa itu sodit? Sodit itu nanah campur darah. Ketika dia minum, itu nggak bisa masuk ke tenggorokannya karena jijik. Tapi dia harus minum karena haus. Itu loh maksudnya. Dia minum, menghilangkan haus, tapi nggak masuk ke tenggorokannya karena jijik, baunya luar biasa. Nah, kuburan jenazah pun sama. Kalau itu kemudian ada nama-nama Allah di kain kafan, itu bisa mengotori nama-nama yang suci tersebut. Maka di dalam Islam, ya harumu kitabu syai'in minal Quran. Haram hukumnya menulis sesuatu dari ayat-ayat Quran, nama-nama Allah, nama-nama Nabi, nama-nama malaikat di atas kafan jenazah yang akan dikuburkan. Tujuannya tadi menjaga kesucian nama tersebut. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, sudah hampir jam 9. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada kita supaya kita lebih paham lagi
bahwa agama kita mengajarkan sesuatu yang sangat indah, detail, lengkap, sehingga menampakkan bagaimana rahmatnya Islam terhadap orang yang sudah meninggal. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.